Tuhan. Ini minggu pertama bulan Desember, kita sudah memasuki di bulan terakhir tahun 2025, dan sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini, dan kita mau tetap berjalan dalam kasih Tuhan, kita mau berjalan dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya saudara yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang penuh kerinduan, haus akan hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia, kita mau mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Berhiaskan kekudusan.
Kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang mulia. Dan kami percaya Allah yang kudus dan mulia itu ada di tengah-tengah kami. Allah yang mulia dan kudus itu siap melawat kami, Tuhan. Sehingga kami percaya, Tuhan, setiap kehadiran kami akan mengalami betapa hebat dan dahsyat Allah yang kami sembah. Sehingga kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan, kebutuhan, kami percaya kami akan alami kelegaan, kemenangan, jawaban daripada Tuhan. Karena kami yakin di mana Tuhan hadir, Tuhan melakukan sesuatu yang besar bagi kami. Sebab itu Tuhan, ambil alih ibadah kami Tuhan pagi siang hari ini. Biar kiranya ibadah kami Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi. Mulai dari awal sampai pada akhirnya kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami. Kami merasakan Tuhan suasana sorga ada di tengah-tengah kami. Dan ibadah kami boleh menjadi kemuliaan, ibadah kami boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan setiap kami diberkati, setiap kami boleh alami mujizat dan kemuliaan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada berbagai bentuk pekerjaan iblis, kuasa gelapan yang coba mengganggu jalannya ibadah, jalannya konsentrasi kami beribadah kepada Tuhan, kami sehati kami tolong patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Ruangan ini disterilkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga kami penuh dengan kebebasan, kami penuh dengan keleluasaan. Tidak ada intimidasi yang mengganggu kami. Kami penuh dengan keleluasaan, kebebasan, kemerdekaan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akan buka habiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang siap beribadah katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tetap berdiri saudara. Saya rindu saudara berintos dulu minimal 5 orang. 1 orang 5 orang. Tos kiri kanan, depan belakang. Silakan saudara berintos. Tos tuh. Puji Tuhan, haleluya. Sudah 5 orang? Sudah, sekarang tambah 10 orang. Tosnya jangan di samping kiri kanan, depan belakang mutar. Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Seperti bunga-bunga di depan ini ceria sekali. Hati saudara harus bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Gunung batuku dan kau, maka bentengku tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau bersama aku, dan kau yang membelaku.
yang menjadi pelita bagi kaki kita, dan janjinya menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kita. Haleluya. Tuhan, kita balikan hidupku. Katakan janjimu, janjimu, terangkan jalan-jalanku, kebenaranmu menuntut setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan tempat yang lain, hanya di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh ketenangan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita dengan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kekuatanmu penuh
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami masih bisa berdiri sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami serahkan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah bernyanyi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, kami dengarkan, bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan, berbuah dan menjadi berkat buat kami dan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberitakan firman Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi dia Tuhan. Biarlah dia hanya berkata-kata seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Tunggal. Puji Tuhan, haleluya. 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 Coba tos kiri kanan bilang Tuhan Yesus baik. Yang paling pojok kiri dan pojok kanan nggak ada ya. Haleluya. Anggaplah lagi tos malaikat. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Apanya luar biasa? Kabarnya. Yang membuat kabar kita luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita konsentrasi penuh kepada pemberitaan firman Allah. Dan percayalah begini, waktu kita sedang dengar firman Tuhan pun, kita bisa menerima jawaban Tuhan. Kita bisa menerima mujizat Tuhan. Kita bisa menerima lawatan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, bukalah hatimu, dan percayalah bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang spesial buat kita. Haleluya. Tadi pagi waktu saya lagi beres-beres, Bapak Ibu, bersama dengan tim musik, saya akhirnya salam. Saya ketemu dengan seorang bapak yang lagi penuh dengan kebanggaan, sukacita, menggendong bayinya. Saya kasih salaman, saya lihat saudara nggak ada beban di mukanya, yang ada senyuman. Begitu ya Pak Han ya. Bapak Ibu, kita pernah semuanya jadi bayi, betul ya? Nggak ada tiba-tiba Pak Ferry jadi besar seperti ini, nggak ada. Tapi semua proses manusia lahir atau muncul dari rahim ibu, kemudian dia lahir menjadi bayi sampai dia menjadi dewasa. Nah saudara, ingatkah kita bahwa waktu kita kecil, betapa bangganya kita, betapa senangnya kita waktu tangan kita dipegang sama bapak kita. Betul? Waktu tangan bapak kita, papa kita, saudara pegang kita, waduh senangnya minta ampun. Apalagi waktu tangan itu membawa kita ke supermarket atau membawa kita ke tempat toko mainan. Yang ada saudara nggak mungkin kita nangis, tapi yang ada kita akan begitu bergembira, begitu berbahagia, dan ada dalam pikiran kita, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Kenapa? Karena kita tahu begini, yang pegang tangan kita, Bapak kita yang baik hati. Haleluya. Tadi lagu pujian pertama saudara,
Lagu yang pujian pertama. Lagu pujian tadi. Yang benar. Kudus lah. Bukan, lagu pujian. Iya. Kalimat pertamanya apa? Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Terus? Walau badai menerpa di dalam hidupku, Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Saudara, kita akan belajar pagi hari ini tentang indahnya tangan Tuhan. Jadi masih terhubung. Saya awali tadi ilustrasi Pak Hani menggendong anaknya dengan penuh kebahagiaan. Apalagi saudara, kalau kita bisa tanya sama Hana dan dia bisa ngomong, dia bilang, apa dan? Itu kalau orang bilang saudara, dia mau mengungkapkan bahwa dia sangat berbahagia. Bapaknya bahagia menggendong anaknya, anaknya pun lebih bahagia. Dan saudara, kita akan melihat ternyata begini, betapa indahnya kalau kita mengenal, memahami, mengerti bahwa tangan Tuhan itu penuh dengan sesuatu yang hebat atas setiap kita. Katakan haleluya. Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita baca dengan keras ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama, dan kita memperhatikan setiap kata kalimat dari ayat ini. Hitungan yang ketiga yang sudah dapat katakan haleluya. Kita baca sama-sama. 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Maaf, kita ulangi. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Saya sangat antusias ketika membaca ayat ini saudara. Kenapa? Karena seorang Petrus mendapatkan suatu pewahyuan kebenaran yang luar biasa. Dia katakan bahwa tangan Tuhan yang kita sembah bukan tangan Tuhan yang lemah, bukan tangan Tuhan yang bisa keseleo, bukan tangan Tuhan yang dapat diragukan, tapi dia bilang bahwa tangan Tuhan, tangan yang kuat. Amin. Haleluya. Dan tangan Tuhan yang kuat itu saudara melakukan banyak hal dalam hidup kita. Salah satunya di ayat ini berkata bahwa dia akan membawa kita ditinggikan. Dia akan membawa kita kepada posisi yang tinggi. Dia akan mengangkat kita kepada tempat yang tinggi. Kenapa saudara? Karena ternyata alam memahami, mengerti, manusia akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk kondisi keadaan yang sulit. Yang berapa banyak kita merasa bahwa kok begini. Tapi Petrus bilang begini, relakanlah, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya Pak Petrus mau bilang begini, kalau mau tangan Tuhan yang kuat itu nyata dalam hidup kita, meninggikan kita, melakukan kedahsyatan dalam hidup kita, jangan lupa kunci pertama, rendahkanlah dirimu. Posisi rendah itu berarti apa saudara? Di bawah. Menyadari bahwa kita nggak bisa apa-apa, dan tangan Tuhan yang bisa melakukan apa-apa. Kenapa banyak kali saudara kita tidak mengalami kedahsyatan kehebatan tangan Tuhan? Karena jangan sampai saudara dalam praktek hidup kita merasa kita lebih kuat dari tangan Tuhan, kita lebih hebat dari tangan Tuhan, kita punya pemikiran lebih encer, mungkin kita anggap dengan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita mau rubah pemikiran kita.
Kalau kita merubah pemikiran kita, maka akan juga berubah mengikuti tingkah laku kita. Yang setuju bilang amin. Orang yang merendahkan diri kepada Tuhan, orang yang berserah, orang yang pasrah dengan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, nggak pernah dia ragu dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang merendahkan adalah orang yang memposisikan selalu apa? Mencari Tuhan. Bahkan saya mau bilang begini, ini Tuhan baru kasih tahu, orang yang merendahkan adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Haleluya. Alkitab sudah bilang bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, menyembah kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan, tangan Tuhan akan melakukan keberkatan dalam hidup kita. Ada dua hal yang saya akan bawa kita, saudara, untuk melihat betapa indahnya tangan Tuhan. Yang pertama, saudara, tangan Tuhan ada tangan yang penuh dengan kasih sayang. Cuman dua orang. Tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan kasih sayang. Haleluya. Kita akan lihat, saudara, Yesaya menuliskan apa tentang tangan Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, dan kita akan loncat nanti ke ayat yang ke-13. Kita lihat ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Haleluya. Di poin pertama, saudara, kita melihat betapa indahnya tangan Tuhan, bahwa tangan Tuhan penuh dengan kasih sayang. Yang pertama, bahwa ternyata begini, kalau kita anak Tuhan, kalau kita sadar kita orang percaya, sudah ditebus oleh darah Yesus, maka jangan pernah ada keraguan. Tangan Tuhan selalu memegang tangan hidup kita. Tangan Tuhan selalu memegang tangan keluarga kita. Tangan Tuhan selalu memegang usaha pekerjaan kita. Tangan Tuhan akan selalu memegang setiap apapun yang kita lakukan. Pelayanan kita kepada Tuhan ada dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya begini, saudara, kalaupun kita sebagai orang tua pegang tangan anak kita nyebrang jalan, kira-kira saudara kita pegang gimana? Apakah pegang seperti biasa saja, atau kita pegang erat-erat dan pastikan bahwa anak ini, tangannya anak ini Anda akan pernah lepas, bahkan gak akan pernah diganggu oleh siapapun. Kita akan bawa anak ini melewati, saudara, berbagai tantangan mungkin, saudara, dengan kepastian bahwa dia aman. Saudara, kita saja sebagai orang tua melakukan yang terbaik buat anak kita. Apatah lagi Tuhan kita sebagai Bapa yang jauh lebih baik daripada Bapa-Bapa di dunia. Dia punya jaminan buat kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia akan pegang tangan kita dengan sangat bertanggung jawab. Haleluya. Kalau Tuhan sudah pegang tangan kita, saudara, amanlah kita, sejahteralah kita, tenanglah kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Bicara apa tangan kanan, saudara? Pada umumnya tangan kanan bicara tentang apa? Kekuatan.
Bayangkan Tuhan punya jaminan kepada kita, orang yang dikasihinya. Dia akan pegang dengan tangan kanannya. Haleluya. Haleluya. Kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Membuktikan kita sudah melewati banyak tahun. Kalau kita boleh ada hari ini, karena ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Ada amin. Berapa banyak kita saudara menangis dengan keadaan yang kita sedang hadapi. Tapi kalau kita boleh berdiri tegak, kita boleh mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Bukti tangan Tuhan selalu setia memegang tangan kita. Ada amin. Karena tangan Tuhan bukan tangan yang lemah. Alkitab bilang tangan yang kuat. Tangan kanannya penuh dengan kekuatan dan membawa kita kepada kemenangan. Kita lihat Mazmur 37, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-17. Maaf, kita masih di Yesaya 41 tadi. Kita lanjut di ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini ternyata lebih spesifik, saudara. Kalau tadi tangan kanan Tuhan pegang tangan kita, tapi ayat 13 tangan Tuhan memegang tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Tuhan menjamin hidup kita begini, saudara, bahwa kalau kita menyerahkan tangan kita, bicara tentang kekuatan kita kepada genggaman tangan Tuhan, maka kita akan melihat begini, hal yang luar biasa yang tidak mungkin kita pikirkan untuk kita lakukan, kita dapat lakukan bersama dengan Dia. Bicara tangan kanan kita, tangan kekuatan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada sepenuhnya tanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan yang ambil alih, maka kita akan melihat ada banyak hal yang hebat kita akan alami. Haleluya. Nah, kita lihat lanjut, saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat 17. Mazmur 37 ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Kalau tadi, saudara, kita lihat bahwa tangan Tuhan pegang kita. Saat ini kita melihat ayat Mazmur 37 berkata bahwa tangan Tuhan menopang orang-orang benar. Lanjut ke ayat yang ke-24 dan 34. 24 dulu. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang apa, saudara? Tangannya. Ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara, bukan hanya Tuhan pegang tangan kita ternyata, tapi ketika kita pun mungkin mengalami, saudara, jatuh, keseleo, terpelecok, ada tangan Tuhan yang terus pegang kita dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Haleluya. Tangan Tuhan selalu siap untuk apa? Menopang kita, menahan kita, supaya kita tidak mengalami kejatuhan yang membahayakan hidup kita. Ini luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Tuhan sudah menolong kita, saudara, sampai ada di Desember tanggal 7 2025. Ada banyak kali kita merasa bahwa aduh sudah gak mungkin lagi. Ada merasa bahwa kita kayaknya kita sudah ada di posisi yang sudah sangat, kita mau menyerah saja dengan keadaan. Tapi ternyata waktu kita terus menjalani hidup dan terus percaya kepada Tuhan, kita tanpa sadar kita bisa melewati jurang, dan itu seperti jalan yang baik kita lalui.
Kita nggak sadar kadang-kala. Tapi dengar baik, mungkin itu adalah tangan Tuhan yang sedang menopang kita. Ada saja Tuhan kasih jalan keluar, ada saja Tuhan kasih. Waduh, sudah ada di titik terendah dalam diri kita yang kita pikir sudah nggak mungkin lagi. Tiba-tiba ada aja Tuhan bawa kita bertemu dengan orang, bertemu dengan sesuatu yang sampai akhirnya kita melihat bahwa pertolongan Tuhan terjadi. Berikutnya kita lihat saudara, Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2-3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tadi katakan Tuhan memegang, Tuhan menopang. Ayat ini bicara apa saudara? Tuhan apa? Tangan Tuhan akan selalu setia untuk mengangkat kita. Coba kita lihat ayat yang ke 13 sampai 14. Sama-sama kita baca saudara. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14, 3. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Janji Tuhan bahwa tangan Tuhan bukan hanya memegang kita, menopang kita, mengangkat kita. Tuhan akan bawa kita untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin hari kemarin kita bilang udah cukup sih, begini aja udah syukur. Tapi Alkitab bilang begini, kalau kita tetap berpegang kepada iman kita kepada Tuhan, kita tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dengar baik, Tuhan bukan hanya akan pegang kita, topang kita, bawa kita kepada kemenangan, tapi Dia juga akan angkat kita. Haleluya. Siapa mau diangkat oleh Tuhan? Bukan angkat ke sorga, saudara. Tuhan akan angkat kita mengatasi setiap apapun yang coba menekan kita, yang coba untuk mengintimidasi kita, yang coba untuk menghalangi kita. Tuhan angkat kita. Tuhan angkat prestasi kita. Tuhan akan angkat nama baik kita. Tuhan angkat nama baik keluarga kita. Haleluya. Kalau Tuhan yang angkat kita, saudara, enggak ada yang bisa menjatuhkan kita. Kalau Tuhan yang angkat kita, saudara, sebagaimana saudara kita boleh belajar dalam kisah-kisah dalam Alkitab, waktu Yusuf dibuang, enggak dianggap, bahkan dianggap mati oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap mempertahankan imannya. Yusuf tetap menjaga kehidupannya, takut kepada Tuhan, menjaga jalannya tetap di dalam jalan kebenaran. Maka Alkitab bilang, Tuhan angkat Yusuf. Mulai dari sumur Tuhan angkat dia. Haleluya. Tuhan angkat dia di rumah Potifar. Tuhan angkat dia mulai berlanjut di penjara sampai akhirnya dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Tuhan angkat lebih lagi dia untuk apa? Menyelamatkan orang Israel. Tuhan angkat lebih lagi saudara, dia menjadi salah satu nenek moyang daripada Yesus. Saudara, kalau kita tetap menjaga hidup kita, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan, Tuhan punya janji, Tuhan angkat kita. Haleluya. Tuhan pasti angkat. Kalau Tuhan yang katakan Tuhan angkat, Tuhan angkat.
Enggak seperti bos kita. Kadang-kala dia bilang, saya akan naikkan pangkatmu, gajimu. Tunggu. Enggak juga. Tapi kalau Tuhan yang janji, dia pasti menepatinya. Haleluya. Yang penting kita tahu menjaga diri kita. Bukan hanya kita berharap, tapi kita nggak melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bilang, apa yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri, nggak main serok. Orang ada bilang nggak main dengan hidup kita, lurus dengan kebenaran firman Tuhan, taat kepada setiap firman Tuhan, tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Coba. Dan beribadah kepadanya. Coba. Tidak selingkuh dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak main gila dengan Tuhan. Tapi kalau menjadi orang yang tergila-gila dengan Tuhan, boleh. Tapi jangan main gila dengan Tuhan. Tuhan gak suka. Kalau kita selalu melakukan hal itu, Alkitab bilang, Tuhan pasti angkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Katakan haleluya. Haleluya. Berikutnya saudara, kita lihat Mazmur 27 ayat 5 sampai 6. Mazmur 27 ayat 5 sampai 6. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Kita lanjut dalam Mazmur Fatsal yang ke-37. Maaf, Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Mazmur 73 Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kalau di dalam Mazmur 27 dikatakan Tuhan mengangkat kita ke atas bukit. Sampaikan lagu You Raise Me Up terinspirasi dari ayat itu. You raise me up, you raise me up. Ada haleluya. Kalau tangan Tuhan ada bersama dengan kita, Dia pegang kita, Dia tolong kita, Dia angkat kita, dan Dia bawa kita kepada kemenangan. Amsal pasal ke-21 ayat 31. Amsal 21:31 bilang begini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Dalam Mazmur 118 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Coba Mazmur 118 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Haleluya. Tangan Tuhan pegang kita, tangan Tuhan pang kita, tangan Tuhan angkat kita, dan tangan Tuhan bawa kita kepada kemenangan. Amin. Mau dipegang tangan Tuhan? Haleluya. Haleluya.
Rendahkanlah diri kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan, maka tangan Tuhan akan pegang kita. Yang kedua, saudara, kita mungkin berpikir, ya indahnya tangan Tuhan ya cuma seperti itu. Tapi ternyata begini, indahnya tangan Tuhan juga adalah ketika kita merendahkan diri untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Cuma satu orang. Haleluya. Jangan takut dengan ketika kata dibentuk ini, saudara, diperdengarkan. Tapi kita mau melihat di dalamnya ada apa, di balik itu ada apa. Itu yang harusnya kita harapkan, itu kita akan alami. Kita lihat, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 bilang begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, kita melihat indahnya tangan Tuhan. Bukan hanya pegang kita, sertai kita, jaga lindungi kita, angkat kita, topang kita, dan bawa kita kepada kemenangan. Tapi di sisi yang lain kita juga harus terima begini. Ternyata indahnya tangan Tuhan ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, dan kita mau siap dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya, saudara, kita sepakat, orang tua waktu kita menghajar anak kita, tujuannya supaya anak kita baik. Ada amin? Adakah kita menghajar anak kita, saudara, karena memang kita suka? Itu bapak yang aneh, itu bapak gelok, saudara. Tapi ketika bapaknya menghajar, mamanya menghajar anaknya, tujuan supaya anaknya jadi baik, anaknya terdidik, anaknya mengikuti apa yang kita mau, yang benar. Dan ketika ada anak pun, saudara, yang dihajar karena tanda kutip dia melanggar dari apa yang kita mau. Seperti itu bapak kita juga, saudara. Ternyata begini, kenapa kita tinggal di dunia ini, ditempatkan di dunia? Karena dunia adalah medan di mana kita harus dibentuk. Dunia adalah tempat yang tepat untuk Tuhan membentuk kita, memproses kita, sebelum kita ada di dalam kekekalan sorga yang tanpa ada cacat celah. Terima kasih. Tidak ada suara. Haleluya. Tuhan mau kita sebelum kita pindah di sorga, kita semuanya sudah bersih dari segala hal yang cemar, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan semenjak ada di bumi. Tapi kalau kita masih tetap mempertahankan hal itu, jangan harap kita nanti ada bersama dengan Bapa. Karena medan pertempuran, medan nasib kita ditentukan adalah ketika kita hidup di dunia. Yang mau dibentuk, haleluya. Tapi yang tidak mau dibentuk, haleluya. Dan Tuhan sangat konsisten akan hal ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu kita paham tentang kebenaran ini, kita tahu bahwa ternyata begini, kita harus dibentuk untuk menjadi sesuatu yang bernilai, yang sesuai dengan apa yang menjadi pemilik hidup kita. Di situ ada kebahagiaan. Coba lihat, saudara. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17 bilang begini, sesungguhnya berbahagialah, siapa saudara? Kuda yang ditegur Allah. Manusia yang ditegur Allah. Oh bukan ya? Haleluya.
Coba sama-sama kita baca. 2, 3. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Yang setuju bilang amin. Amin. Tapi berat om. Ya, siapa bilang enak? Tapi susah. Ya, siapa bilang gampang? Tapi ternyata begini saudara, kita nggak perlu sampai dihajar jika sebelumnya kita mau dengar nasihat Tuhan dengan baik. Jika kita masih mau mendengar firman, kasih peringatan, kasih teguran, dan kita langsung menurut, nggak perlu yang namanya dihajar. Tapi berapa banyak kita saudara tunggu dihajar dulu baru kapok. Kalau nggak dihajar, kita lenggang kangkung, nggak ada apa-apa, biasa aja. Bikin lagi, dosa bikin lagi, nggak ada apa-apa. Nggak kayak Ananias sama Safira tiba-tiba karena bohong mati, nggak ada tuh. Saya udah berapa kali bohong, biasa aja. Apakah seperti itu? Jangan kita tertipu dengan pikiran kita yang dipengaruhi oleh setan. Setan bilang apa? Tidak apa-apa Hawa, makan jus sedikit. Hawa bilang, ada tertulis firman baru berapa waktu lalu. Tak seperti itu. Justru dia balik saudara kebenaran firman. Waktu kamu makan, kamu akan lebih tahu hal banyak dan kamu akan seperti Allah. Waduh. Ada banyak kali kita saudara ada di satu situasi yang seharusnya kita udah sadar ini nggak boleh, tapi kita terus lakukan. Maka akhirnya dengan kasih sayang Tuhan, dengar baik saudara, dengan penuh kasih sayang Tuhan, Tuhan harus menghajar kita. Tujuan apa saudara? Sadar, bertobat, berbalik, kembali kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang ketika dihajar, Tuhan jahat ya, tega ya. Kalau Tuhan bisa bicara, tidak apa-apa dia. Yang penting Ngana selamat. Tuhan banyak salah dimengerti bukan? Tapi Tuhan punya hati buat kita besar, saudara. Dia sangat mencintai kita. Dia sangat mengasihi kita lebih daripada diri kita mengasihi diri kita sendiri. Sampai Tuhan melakukan hal itu bukan karena Tuhan benci, ingat, bukan karena Tuhan mau jahat kepada kita, tapi sekali lagi karena Dia memposisikan diri, Dia Bapa yang baik buat kita. Haleluya. Mari rendahkan diri kita saudara. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang membentuk kita, saudara. Ada kalanya Tuhan pakai orang di sekitar kita. Ada kalanya Tuhan pakai suami saudara, istri saudara, sahabat saudara, bestie saudara. Bukan Bu Desi. Ada kalanya Tuhan pakai orang yang terdekat dengan kita. Apa? Untuk apa? Untuk Tuhan membentuk kita. Kesombongan kita, pelitnya kita, kikirnya kita, soknya kita, ngomong kasarnya kita, dan lain sebagainya. Tuhan sedang membentuk kita, tapi yang kita marah orangnya.
kita nggak lihat di belakang itu ada tangan Tuhan yang sedang membentuk kita. Haleluya. Berapa banyak teman gereja pun jadi salah sasaran. Kayaknya memang dia nggak suka dengan kehadiran saya, dia nggak suka dengan pelayanan saya. Memang kok dia orangnya yang diserang, dia tidak sadar ada tangan Tuhan yang sedang membentuk dia. Sampai akhirnya gembala disalahin, gereja disalahin. Halo. Kita punya Bapa yang baik, amin. Kan ngeri kalau Tuhan sendiri yang langsung turun bentuk kita. Masih mending Tuhan pakai orang di sekitar kita. Haleluya. Yang penting yang kita harus perhatikan adalah apa? Rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan. Dan lihatlah bahwa ketika Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang membentuk kita seperti membuat bejana dari tanah liat menjadi indah. Coba kita lihat Yeremia 18. Yeremia 18. Saya baca ayat mulai dari ayat pertama, tapi menjadi perhatian kita dari ayat 3 sampai 6. Boleh dari ayat pertama? Supaya nggak ada yang tertidur, meskipun memang nggak ada yang tidur, kita baca sama-sama. Ya. Ayat pertama, Yeremia 18. Satu, dua, tiga. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai. Ada haleluya. Saya nonton beberapa hari lalu, saudara, ada satu konten kreator yang dia tulis 46 tahun menjadi jemaat GBD. Penasaran sudah, siapakah dia? Saya buka, saya cari, ikuti salah satu jemaat di kota Lampung. Mereka keluarga yang diberkati Tuhan. Tapi suatu ketika, saudara, si ibu ini dia berenang, entah bagaimana dia alami satu insiden. Dan dari waktu dia bikin konten itu 3 tahun yang lalu kejadian. Dan dia bilang begini, 1 tahun pertama dia teriak protes dengan Tuhan. 1 tahun yang kedua dia mulai belajar apa sih yang Tuhan mau kerjakan. 3 tahun kemudian dia sadar bahwa Tuhan mau memakai dia lewat keadaan. Saudara, ada kalanya waktu Tuhan membentuk kita, sakitnya minta. Kita mungkin teriak dalam diri kita, kenapa Tuhan? Saya kan sudah rajin ibadah, kenapa? Tuhan bilang begini, ada batu. Ada batu kecil yang nempel di tanah liat, yang kalau itu dibiarkan, itu justru akan merusak nanti ketika dia sudah menjadi periuk yang jadi. Jadi dibongkar lagi, dibentuk lagi. Setelah sudah mau jadi, ada batu kecil lagi mulai. Dibongkar lagi, diambil lagi, ditata lagi, dibentuk lagi. Supaya nggak ada sampai hal yang sangat merusak. Saudara, waktu itu dicabut, waktu itu dibongkar, nggak enak. Tapi ternyata Bapak Ibu, tujuannya begini, supaya waktu bejana itu jadi, keindahan yang nggak ada yang mengganggu. Nilainya pun mahal.
karena dengan terbaik, dengan kualitas yang luar biasa. Saudara, Tuhan mau menikah dengan gerejanya tanpa ada cacat. Tuhan mau menikah dengan gerejanya, jemaatnya sempurna. Amin. Maka ketika Tuhan mau membentuk kita sudah dengan berbagai macam bentuk pembentukan Tuhan, tetap rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Jangan melompat. Ingat 3 hal ini, saudara. Yang pertama, waktu kita sedang ada dalam pegangan tangan Tuhan, bahkan mungkin kita sedang dibentuk oleh Tuhan, percayalah bahwa proses Tuhan, meski tidak dapat kita mengerti, tapi itu akan membawa kita kepada kebaikan. Yang kedua, peganglah janji Tuhan, meskipun keadaan tidak memberikan kepastian. Namun yang pasti, ketika Tuhan mau melakukan sesuatu kepada kita, itu selalu penuh dengan kepastian. Yang ketiga adalah bersyukurlah untuk setiap sentuhan tangan Tuhan, baik suka ataupun duka, karena itu semuanya mendatangkan kemuliaan buat kita. Jadi yang pertama apa? Tetap percaya. Yang kedua, peganglah setiap janji Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukurlah. Karena kalau setiap kita ada dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pasti membentuk dan menjadikan kita indah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Walaupun gunung itu tak berindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
kita Tuhan yang setia. Dia Bapa yang baik dalam hidup kita, yang tidak pernah mengizinkan suatu masalah, beban, persoalan, pergumulan melebihi daripada kekuatan yang kita punya. Siang hari ini Tuhan mau menyentuh hati kita. Tuhan mau sadarkan bahwa jangan pernah ada di dalam hati dan pikiran Tuhan kita Tuhan yang jahat, Tuhan yang gak pedulikan kita. Dia yang berfirman sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik. Mungkin saat ini kondisi kita sedang bergumul dengan sesuatu yang berat. Kadangkala ketika kita berdoa, kita gak bisa lagi berucap, hanya air mata yang jatuh di pipi kita. Dan kita berpikir bahwa Tuhan gak tahu apa yang kita alami. Dia Bapa yang melihat sampai ke dalaman hati. Dan Dia Bapa yang selalu punya kerinduan yang sangat untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, untuk menunjukkan bahwa Dia Bapa yang tidak pernah membiarkan kita. Tapi berapa banyak kita belum mengalami hal itu, karena mungkin kita belum memposisikan diri, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Kita masih berpikir dengan kekuatan logika kita. Kita masih berpikir kita masih mampu. Ingat waktu murid-murid sedang diterpa dengan badai, mereka berusaha dengan semaksimal mungkin supaya mereka bisa terhindar dari bahaya. Tapi mereka terus terombang-ambing dengan keadaan, sampai mereka ingat ada Yesus di perahu mereka. Mereka memanggil Yesus. Mereka memanggil Yesus, tolong kami. Tidak peduli Engkau, kami dalam bahaya. Kita terkadang berkata, Tuhan kah sayangkah kepada kita? Padahal Tuhan bilang, aku sudah tuliskan dalam firman-Ku, aku mengasihi engkau. Bahkan ada ayat yang lain bahwa Tuhan menulis nama kita di telapak tangan. Tuhan itu ada di tengah kita pagi hari. Amin. Haleluya. Mari panggil Tuhan, mari panggil namanya. Mari terus percaya kepada Tuhan. Mari terus pegang janji Tuhan. Mari terus bersyukur dengan segala keadaan yang kita alami, karena kita percaya tangan Tuhan tidak pernah terlepas memegang tangan kita. Dan Dia mau menjanjikan kita, Dia mau angkat kita, bawa kita naik mengatasi setiap apapun dan melihat kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Kami nyatakan iman kami punya Tuhan yang besar, kami punya Bapa yang baik, yang
lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena yang kami tahu, kami percaya pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan membawa kami, Tuhan, untuk melalui setiap hal dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan keajaiban. Untuk kami boleh menikmati pengalaman demi pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Tuhan melihat setiap hati kami, buat kami terus-terus percaya kepada Tuhan. Lewat setiap firman yang kami terima, menguatkan kami dan membawa kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Angkat segala kekhawatiran dan ketakutan yang terus mengganggu pikiran kami. Untuk kami terus melihat bahwa setiap karya Tuhan tidak ada yang pernah salah dalam hidup kami. Karena tangan Tuhan, tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Selamanya Engkau yang layak. Terima kasih. Saatnya kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau yang melayakkan kami, menguduskan kami, mengurapi kami, dan Engkau yang memberkati kami lewat tubuh dan darah. Sehingga setiap kami yang menerima dan memakan minumnya, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami alami kuasa tubuh dan darah. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Walaupun itu tak berpindah, tetap percaya. Sedang pelayan berjalan Tuhan maju. Masih ada, tetap percaya.
Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman dan dengan ucapan syukur, kami akan makan tubuh Yesus. Ini bukan lagi roti biasa, tapi ini tubuh Yesus. Tubuh yang penuh dengan kuasa. Dan dengan tubuh ini kami percaya ada kepastian kebangkitan, memiliki tubuh seperti Engkau di dalam kekal bersama-sama dengan Engkau akan menjadi bahagian kami. Kami nikmati tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Dengar firman Tuhan. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Haleluya. cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Yesus, kami percaya dengan iman, dengan ucapan syukur, bahwa ini bukan lagi anggur biasa, tapi ini adalah darah Yesus. Kami akan meminumnya, dan kami percaya kami kuat, kami berkemenangan, kami ada dalam perjanjian proteksi darah anak domba Allah, dan kami akan melihat selalu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Kami akan minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Bersyukur buat firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Firman yang terus menguatkan kami untuk kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Tangan Tuhan yang mengendong kehidupan kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu membuktikan bahwa kasih setia Tuhan besar dalam hidup kami, dan Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami taruh firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau belajar untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah urapan yang baru, urapan dari tempat maha tinggi, urapan kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupannya, sehingga melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, besar kecil persembahan kami Tuhan, ketika kami memberi dengan ketulusan hati kami. Kami percaya Tuhan menilainya dari tempat maha tinggi. Engkau akan membalas
Setiap apa yang kami korbankan berlipat-lipat kali ganda seturut dengan janji kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum persembahan Bapak Ibu, saya akan sampaikan pengumuman dulu. Ya, Bapak Ibu, izin persembahan kali ini mungkin tidak seperti biasanya kita lakukan. Artinya peruntukan dari persembahan ini kita akan alokasikan, persembahkan kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di Sumatera. Jadi Bapak Ibu yang ingin, daripada mungkin kita tidak sempat ke sana, adalah yang kita bisa lakukan, meskipun mungkin kecil, tapi kita lakukan dengan penuh kasih. Kita percaya bahwa itu dapat berguna dengan baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini akan dikumpulkan ke kas majelis daerah, kemudian itu akan kita kirimkan ke majelis daerah yang ada di Sumatera. Jadi peruntukannya sangat jelas karena memang alurnya lewat majelis daerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Gembala juga ada terlewatkan. Jadi selain kita memberikan donasi untuk rekan-rekan kita yang ada di Sumatera sana, dan ada aksi Natal, ya. Aksi Natal itu nanti tolong lewat Ibu Elizabeth dikasih melalui amplop, ya. Aksi Natal ini Bapak Ibu kalau ditanya untuk apa, ya kita ada kegiatan Natal. Nah di sini kan nanti ada door prize, jadi dari kita untuk kepada kita semua. Jadi nanti Bapak Ibu terima amplop kosong.